Kita akan membahas mengenai organisasi perangkat daerah. Sebagaimana diketahui, regulasi penataan urusan pemerintahan daerah telah mengalami pergantian sesuai dengan perkembangan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pada awal reformasi, pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan atau kewenangan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom. Peraturan pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Sesudah ada pergantian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka ketentuan pelaksanaan organisasi perangkat daerah juga mengalami pergantian. Dalam hal ini kemudian diundangkan Peraturan Nomor 38 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Dalam perkembangan paling akhir, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, maka ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan tidak didelegasikan kepada peraturan pemerintah, akan tetapi ditetapkan sebagai bagian dari undang-undang itu sendiri dalam format sebagai lampiran undang-undang. Ketentuan ini kemudian menjadi dasar dalam penataan perangkat daerah. Prinsip penataan perangkat daerah itu sendiri adalah bahwa semua urusan pemerintahan harus diwadahi dalam struktur organisasi. Apakah struktur itu merupakan struktur yang mandiri atau merupakan penggabungan dari beberapa urusan pemerintahan? Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penataan perangkat daerah pernah dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dan terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Apabila kita melihat dari sudut pandang evaluasi sejarah, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 yang dilaksanakan pada saat awal reformasi telah memberikan kekuasaan dan keluasan yang sangat besar dalam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Miftah Toha, nampak bahwa peraturan tersebut menegaskan penyusunan kelembagaan perangkat daerah harus mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur, dan pola kemitraan antar daerah, serta dengan pihak ketiga. Namun, sebagai akibatnya, banyak daerah melakukan pembengkakan organisasi perangkat daerah, sehingga peraturan pemerintah itu dinilai tidak efisien. Kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 yang mencoba menyempurnakan kelemahan yang terdapat di dalam peraturan pemerintah sebelumnya. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 ini secara konkret menggunakan pendekatan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pendekatan ini dianggap perlu untuk mengukur urgensi pembentukan organisasi perangkat daerah yang diarahkan secara maksimal mendekati kebutuhan dengan pandangan rasional objektif. Kalau melihat ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 1999, bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah, kabupaten, dan kota meliputi 11 kewenangan. Dengan jumlah kewenangan tersebut, maka dilakukan pembatasan jumlah maksimal dinas di kabupaten atau kota maksimal 14 dinas dengan asumsi seluruh kewenangan wajib dilaksanakan dan 3 dinas lainnya sebagai toleransi. Hal ini untuk mengakomodasikan fungsi-fungsi yang belum tertampung namun sangat dibutuhkan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Adapun bagi provinsi,
jumlah dinas ditetapkan lebih sedikit, yaitu maksimal 10 dinas, mengingat jumlah kewenangan provinsi tidak sama dengan kewenangan yang dimiliki kabupaten kota dan dibatasi hanya kewenangan yang bersifat lintas kabupaten kota. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Besaran struktur perangkat daerah di dalam peraturan pemerintah ini mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah, dan sarana serta prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu, kebutuhan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Jika dicermati dengan seksama, pergantian regulasi mengenai penataan perangkat daerah ini silih berganti dalam hitungan waktu yang cukup cepat. Belum selesai dilaksanakan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Ini seperti mengulang kejadian di periode sebelumnya, ketika Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 yang hanya bertahan 3 tahun lalu diganti dengan peraturan pemerintah yang lain. Kenapa hal itu terjadi? Atau dengan kata lain, mengapa cepat silih berganti muncul peraturan pemerintah mengenai organisasi perangkat daerah? Menurut Riawan Chandra, pertama, belum tuntasnya persoalan tarik ulur kewenangan pusat dan daerah. Kedua, pengaruh dinamika politik lokal yang dipengaruhi oleh situasi transisi demokrasi. Ketiga, meningkatnya kesadaran kritis dan tuntutan rakyat lokal terhadap kualitas pelayanan publik di daerah. Dan keempat, keterbatasan anggaran pemerintah untuk mendukung sistem kelembagaan daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka organisasi perangkat daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan pemerintah ini menggunakan dua pedoman di dalam penentuan perangkat daerah, yaitu pertama, perhitungan faktor umum, dan kedua, faktor substantif. Faktor umum terdiri atas luas daerah, jumlah penduduk, dan besaran APBD. Sedangkan faktor teknis terdiri atas hal-hal substantif yang menunjukkan ruang lingkup tugas dan fungsi urusan pemerintahan. Kelembagaan pemerintah daerah yang dibentuk seharusnya dapat dilaksanakan berdasarkan beban kerja yang menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan. Dengan pemberlakuan kebijakan regulasi ini, pada tahun 2016, seluruh Pemda telah menerbitkan peraturan daerah tentang perangkat daerah masing-masing. Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh lembaga administrasi negara, hampir seluruh peraturan yang telah ditetapkan Pemda sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tadi. Bahkan, terjadi perampingan dan penambahan perangkat daerah di level kabupaten kota sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan dari kabupaten kota ke provinsi, seperti urusan kelautan, kehutanan, energi, dan sumber daya mineral. Selain itu, Peraturan Pemerintah tahun 2016 ini menghapus istilah kantor, kemudian memunculkan cabang dinas dalam nomenklatur dinas provinsi, dan menggunakan perhitungan variabel teknis substantif yang secara langsung menggabungkan dua atau lebih urusan pemerintahan dalam satu kelompok, misalnya urusan kepegawaian dengan pendidikan dan pelatihan. Dengan kata lain, berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2016 ini telah menimbulkan implikasi dalam pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan. Sebagai contoh, ketika urusan pendidikan dan pelatihan yang digabung dengan urusan kepegawaian, maka dapat berimplikasi pada ketidakefektifan pelaksanaan salah satu urusan tersebut. Bisa jadi, pelaksanaan urusan kepegawaian akan lebih menonjol dibandingkan urusan diklat, atau bahkan sebaliknya,
justru urusan diklat yang akan lebih menonjol. Dengan demikian, maka kita perlu untuk menelusuri lebih lanjut dampak kebijakan dari penataan peraturan perangkat daerah tersebut berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai organisasi perangkat daerah. Hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk melakukan pembahasan adalah kita menggunakan konsep-konsep yang bisa membantu dalam rangka melakukan telaah substantif terhadap policy penataan organisasi perangkat daerah tersebut. Pertama adalah mengenai kapasitas. Konsep kapasitas dapat dimaknai menjadi dua, yaitu berkaitan dengan penguatan kemampuan yang sudah ada dan membangun kemampuan yang baru atau belum ada. Oleh karena itu, ada sebagian ilmuwan yang mendefinisikan capacity building sebagai capacity development atau capacity strengthening yang mengisyaratkan suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada, exciting capacity. Sementara beberapa ahli lain lebih merujuk pada constructing sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum nampak, not yet exercise. Di dalam bukunya Grindel yang sering dirujuk dalam pembahasan kebijakan publik, mendefinisikan capacity building sebagai upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan tanggung jawab kinerja pemerintah. Efisiensi itu mencakup waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Sementara efektivitas merupakan kepantasan usaha yang dilakukan menuju hasil yang diinginkan. Kemudian tanggung jawab berhubungan dengan sinkronisasi antara kebutuhan dan kemampuan untuk melakukan maksud-maksud tersebut. Kemudian capacity building dapat diartikan sebagai usaha untuk meyakinkan kemampuan orang di dalam suatu bangsa dalam rangka mengembangkan keterampilan dan esensial untuk bidang kesejahteraan, ekonomi, sosial politik, dan kebudayaan supaya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan global. Menurut Mellon, capacity building berkenaan dengan tugas khusus karena tugas tersebut berhubungan dengan faktor-faktor dalam suatu organisasi atau sistem dalam waktu tertentu. Sementara World Bank menekankan perhatian capacity building pada pengembangan SDM, organisasi, jaringan kerja, lingkungan organisasi, dan lingkungan kegiatan lain. Kemudian di dalam kerangka organisasi kerjasama ekonomi negara-negara berkembang, capacity building dimaknai sebagai proses di mana individu atau grup, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka. Adapun ruang lingkup pengembangan kapasitas daerah, kalau kita melihat ketentuan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012, adalah kemampuan pemerintahan daerah untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan. Jadi dengan demikian maka kapasitas perangkat daerah itu akan ditentukan di dalam pertama aspek kelembagaan, yang kedua aspek sumber daya manusia, yang ketiga aspek keuangan, dan yang keempat adalah aspek kebijakan. Kemudian konsep berikutnya adalah penataan organisasi. Secara teoritis, meminjam kata-kata Mintzberg, setiap organisasi setidaknya 5 bagian yang menjadi fondasi pembagian strukturnya. Pertama adalah operating core, para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi. Yang kedua, strategic impact, manajer tingkat puncak yang diberi tanggung jawab organisasi. Yang ketiga, middle line, yang menjadi penghubung antara operating core dengan strategic impact. Kemudian technostructure, yaitu para analis yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan standarisasi.
dan the support staff, orang-orang yang mengisi unit yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi. Perubahan wewenang organisasi dan manajemen pemerintahan daerah menurut Leh itu ditentukan pada 3 hal, yaitu distinctive purpose, conditions, dan task yang bertitik tolak pada hakikat keberadaan pemerintah daerah sebagai penyedia layanan dan institusi politik. Kemudian konsep yang ketiga yang perlu dikaitkan dengan penataan organisasi pemerintah daerah adalah mengenai kewenangan pemerintahan. Selama ini undang-undang tentang pemerintahan daerah tidak secara spesifik mendefinisikan apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan. Barulah di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ada ketentuan mengenai hal tersebut. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden, yang pelaksanakannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan rakyat. Dalam Undang-Undang tahun 2014 ini juga dicantumkan klasifikasi urusan pemerintahan. Urusan itu diklasifikasi menjadi 2, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Yang dimaksudkan dengan urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh seluruh daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah atas dasar pengembangan sektor unggulan potensial yang tumbuh dan berkembang di daerah masing-masing. Silahkan nanti membuka peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 supaya memperoleh deskripsi yang lebih jelas lagi mengenai pembagian urusan tersebut. Jadi pada prinsipnya perbedaan jenis urusan pemerintahan itu ada urusan wajib dan urusan pilihan. Ya, kalau kita melihat ketentuan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 18 Tahun 2016, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan ini dibagi menjadi 2, yaitu urusan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Kemudian ada urusan pemerintahan pilihan dan urusan pemerintahan umum. Kalau melihat kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 24 Ayat 5 dan Pasal 46 Ayat 5, ditambahkan adanya unsur penunjang urusan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi penunjang lain yang dikaitkan dengan keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Terakhir yang ingin kita sampaikan di dalam review ini adalah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, pemerintah menggunakan prinsip residual function. Ya, jadi semua urusan pemerintahan yang tidak ditegaskan sebagai urusan pusat dan provinsi otomatis menjadi urusan kabupaten kota. Sedangkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 itu menggunakan prinsip concurrent function. Maksudnya, semua urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat juga menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten kota, hanya skala kewenangannya yang berbeda. Nah, kalau demikian maka daerah diberi kewenangan menjalankan urusan-urusan yang bersifat pelayanan dasar atau kesejahteraan umum. Prinsip ini menjadi dasar pembagian kewenangan yang seimbang antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Dengan berdasarkan pada asas otonomi luas, kabupaten kota memperoleh kewenangan yang lebih jelas dalam konstruksi otonomi daerah yang baru.